Oke, jadi ini video mute dan seterusnya, atau video saya matiin juga nggak apa-apa ya, biar kalian lebih lancar. Bisa lihat video double-double. Lalu yang kalau video muncul, kalau mati nggak ada video, cuma ini aja. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke masalah fisika kuantum. Jadi ini kuliah kita namanya fisika kuantum lanjut. SKS-nya cuma 2. Yang sebelumnya kalau nggak salah 3 ya. Jadi atau 4 bahkan. Jadi ini adalah suatu hal yang ajaib sebetulnya. Fisika kuantum lanjut tapi diturunkan jadi 2 SKS. Ini saya yakin di ITERA juga sama, ikut-ikutan dengan ITB ya. Jadi ITB turun, maka ITERA ikut turun. Alasan turunnya menjadi 2 SKS, banyak kuliah-kuliah yang di tingkat atas, karena kita ada syarat jumlah SKS-nya itu terbatas, kuliah pilihan. Jadi misalkan untuk kakak teori segini, kakak ini segini, kakak itu segitu, sehingga karena ingin memasukkan beberapa kuliah cukup banyak, jadi diturunkan SKS-nya. Jadi itu dilemanya. Dan yang jadi masalah memang materinya lebih banyak dibanding SKS-nya. Karena itu beberapa mahasiswa biasanya mengeluhkan, Pak, kita 2 SKS tapi belajar kayak 5 SKS, kayak 4 SKS, begitu ya. Karena memang ini adalah S1, kalau S2 beda ya. S2 itu misalkan 1 SKS itu setara dengan mungkin 2 SKS-nya 1, begitu ya. Jadi memang SKS-nya sama, tetapi jam belajarnya lebih banyak. Artinya di kelas akan diajarkan yang lebih cepat dan lebih banyak yang mandirinya. Tapi kalau untuk yang S1 biasanya seperti biasa, berarti 1 SKS 1 jam di kelas, 2 jam di luar belajar, dan kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah dilemanya. Dan mungkin saya nggak tahu kalau di kakak lain ya, kalau di teori udah dibuang aja yang 3 jadi 2 SKS, begitu, cara gampang ya. Nanti kalau dibatasi lagi butuh tambah kuliah jadi 1 SKS, gitu ya. Jadi mungkin, jadi teorinya memang ya nanti mahasiswa bisa belajar sendiri atau bagaimana, tetapi mungkin kadang-kadang implementasinya tidak sesimpel itu. Beberapa dosen bahkan mengadakan kuliah di luar jam 2 SKS-nya, jadi 4 SKS. Tetapi mungkin beberapa mahasiswa belum tentu berkenan dengan hal itu karena waktu dan seterusnya. Jadi memang ini adalah pilihan yang susah, karena memang keterbatasan dari jumlah SKS yang ada dalam kurikulum yang harus dibagi-bagi. Tapi yang mau diajarkan macam-macam, begitu ya. Jadi bear with me, artinya ya kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan dengan 2 SKS ini tentunya. Topiknya tentunya dalam kata lanjut itu sesuatu yang didasarkan kepada apa yang kita telah pelajari sebelumnya, tetapi juga ini merupakan topik-topik yang cukup lanjut, yang membutuhkan waktu, pemikiran, konsentrasi yang mungkin sama atau bisa lebih gitu ya, tergantung, karena topik-topiknya cukup banyak, tergantung bagaimana kita memilih topik-topik tersebut. Karena ketika kita udah masuk lewat dari dasar, kita naik ke atas, maka bangunan di atas itu lebih luas, lebih menarik, lebih kaya daripada sekedar bergerak di dasarnya saja. Tentu di dasar kalian juga sudah melihat keindahan daripada teori kuantum, tetapi ketika kita masuk ke atas, maka kita tidak hanya melihat keindahannya, tapi kita juga melihat hal-hal yang penting yang harus dipelajari, bagaimana kita bisa memahami fisika kuantum, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan, dalam engineering, dalam ilmu pengetahuan juga, memahami alam semesta, dan seterusnya. Jadi, fisika kuantum adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, walaupun mungkin lebih susah diamati daripada fenomena klasik, tetapi fenomena kuantum makin lama makin jelas diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak pengembangan atau perkembangan fisika condensed matter, material yang kita pakai, dan
elektronika yang modern semuanya itu sangat bergantung pada fisika kuantum. Ya, elektronika yang lama mungkin ada kuantumnya, tapi kita lebih berdasarkannya pada yang klasik. Sehingga potensi sangat besar, dan sekarang lagi sedang hype gitu ya. Kalau mau dibilang hype boleh, kalau kalian merasa itu memang betul terjadi boleh juga, mengenai apa yang disebut revolusi kuantum yang terjadi saat ini terkait dengan apa namanya quantum information science. Jadi namanya quantum information science, mungkin sering kita sebutkan ya. Ini ya, kelihatan ya. Oke, dulu ya, lagi quantum information. Quantum information science ya. Jadi intinya quantum information itu di dalamnya ada quantum computer, ada entanglement, segala macam fenomena kuantum yang menarik muncul di sini. Dan kita manfaatkan terkait dengan information. Nah, istilah information ini juga penting karena information itu bagian dari fisika ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan ceritanya, fisika itu membahas mengenai apa? Materi. Partikel itu memiliki materi, itu namanya energi. Energi itu ya bagian dari fisika, tapi ada lagi informasi gitu ya. Informasi itu bersifat fisis, jadi dikatakan material itu bersifat fisis, pasti. Energi bersifat fisis, pasti. Kalor dan seterusnya. Informasi juga bersifat fisis. Jadi semua ini bersifat fisis dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kuantitas informasi ini tentu yang paling terkenal adalah kita kuantifikasi dengan istilah apa namanya entropi, gitu ya, salah satunya ya. Jadi pemahaman kita mengenai entropi ini sangat penting berkaitan dengan informasi. Dan entropi berkaitan juga kalau kalian suka membaca topik-topik yang fundamental, misalkan the arrow of time, arah waktu, itu juga berkaitan dengan entropi. Jadi hukum entropi itu dikaitkan kenapa sih arah waktu kita itu selalu maju ke satu arah, tidak pernah bolak-balik. Jadi kalau ruang kan, kalau kita katakan X, Y, Z, dan T gitu ya, seperti dalam relativitas khusus atau umum, di mana ruang dan waktu kita tempatkan dalam posisi yang sejajar, tetapi tetap ada bedanya. Di mana kalau ruang kita bisa memaju ke 2 meter, mundur 2 meter, kanan 2 meter, ke kiri 2 meter, itu bukan hal yang aneh. Tetapi kalau waktu, kita secara teoritis bisa maju mundur, tapi pada faktanya kita selalu maju dan seolah kita ikut saja mesin yang bergerak terus dalam waktu, dan kita nggak bisa berhenti juga dalam waktu. Nah, ini berkaitan dengan konsep entropi, jadi arrow of time gitu ya. Jadi topiknya menarik, kalau yang mau riset di bidang itu mungkin bisa, walaupun agak stuck juga saat ini karena memang agak susah kemajuannya ya. Tapi ini berkaitan dengan teori informasi. Dan materi energi informasi itu tentunya pada level klasik ini memainkan peranan penting, tetapi juga dalam level kuantum ini bertambah penting lagi, karena dunia kita ternyata bukan dunia klasik, tetapi dunia yang bersifat kuantum. Walaupun kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seringkali sifat kuantumnya tidak muncul di permukaan, karena kita melihat fenomena dalam ukuran yang cukup besar, makroskopik atau terestrial, yaitu ukuran-ukuran benda di atas permukaan bumi. Jadi kalau kita bisa masuk ke dunia atom, maka ceritanya sama sekali berubah. Ya, jadi skala itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa katakan kalau yang kita turun ke dunia atom, maka ini mirip seperti yang dunia biasa, tapi jadi kecil. Sama sekali beda ya. Jadi itu konsep itu harus dipahami, skalaan dan seterusnya ya. Jadi benda-benda kecil itu memiliki kemampuan, misalkan binatang yang kecil saja itu memiliki kemampuan lebih besar dibanding binatang yang besar. Dalam arti misalkan dia bisa mengangkat beban yang mungkin berapa kali dari bobot dirinya sendiri. Nah, ini efek dari memang ukurannya. Nah, itu kalau misalkan manusia dan seterusnya itu mungkin bisa berdasarkan kekuatan, tetapi tidak seperti semut yang bisa mengangkat beban lebih berapa kali dari dirinya, dari segi persentase. Itu contoh saja dalam sisi biologi ya, tapi berkaitan dengan faktor skala. Materi, energi, informasi, ini semua berkaitan dalam klasik atau dalam fisika, semua memainkan peran yang sangat penting.
Nah, quantum information ini juga mainkan penting saat ini. Saya katakan tadi hype saat ini, jadi orang udah berpikir akan quantum computer atau quantum network, apalagi ya, quantum simulation, quantum cryptography, quantum apalagi ya, semua jadi si kata quantum, jadi quantum learning, apapun juga quantum learning itu ya, saya nggak tahu apa itu quantum learning, tapi biasanya itu tempat kursus quantum apa saja. Kalian nanti buka toko atau buka tempat usaha kasih kata quantum, mungkin keren juga ya, quantum apa begitu ya. Jadi quantum food gitu ya, belum ada saya ada makanan quantum itu, mungkin bisa aja dibuat quantum food gitu ya, kalau aku dijual. Jadi saya nggak tahu, itu orang marketingnya harus ngecek dulu. Jadi semuanya dunia ini bersifat kuantum, tetapi apa yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kuantum itu nggak terlihat. Nah, itu jadi pertanyaan yang penting. Kenapa sih fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari, dalam ukuran makroskopik, itu hilang? Kalau kita katakan bersifat kuantum, apakah memang kuantum itu hanya pada ukuran kecil saja, yang ukuran besar tidak memainkan peran penting, ataukah ada hal yang lain? Jadi apakah ada memang pembatasan kuantum, misalkan, oke, ukuran segini bukan ranah saya nggak mau di sini ya, ini urusannya klasik gitu ya. Jadi contoh yang paling terkenal adalah kucing yang namanya kucing Schrödinger. Kucing Schrödinger itu kucingnya nggak ada ya, cuma semacam kayak gedang eksperimen. Kebetulan dia pakai kucing, saya nggak tahu apakah pada waktu itu dia penggemar kucing, kenapa nggak anjing Schrödinger atau kucing tikus Schrödinger atau sapi Schrödinger. Kalau sapi terlalu besar, kalau tikus masih ukurannya kurang lebih sama seperti kucing, harusnya bisa masuk ke dalam kotak gitu ya, lebih mudah dibayangkan. Mungkin kucing karena lebih mudah dikontrol dibanding tikus. Kalau anjing mungkin nggak tahu ya, mungkin terlalu besar gitu ya. Dan saya nggak tahu. Mungkin karena banyak penyayang anjing pada waktu itu, takut nanti diprotes anjing kalau dimasukkan kotak terus kena apa, kalau kucing nggak tahu lah. Tapi intinya adalah ketika bicara mengenai kucing Schrödinger, yang dipertanyaannya kenapa sih fenomena kuantumnya, yaitu keterkaitan atau terbelitan, namanya apa, terbelit itu adalah entanglement. Entangled tahu ya, terbelit ya. Misalkan terbelit apa ya, dalam asmara itu juga bisa entangled, jadi atau suatu cerita yang betul-betul rumit gitu ya, satu terbelit dengan lain namanya entangled, jadi nggak bisa dipisahkan satu dengan lain ya. Nih kasusnya ini gimana sih? Jadi kalau yang ini masalah apa juga lah, mungkin yang senang film-film trailer itu mungkin bisa kebayang ya, trailer romance campur aduk begitulah, saling entangled istilahnya. Bahasa Indonesianya ini mungkin istilahnya seringkali disebutnya terbelit. Kalau terbelit saya langsung ingat terbelit utang ya. Ya mungkin sama seperti itu, terbelit utang nggak bisa lepas gitu ya. Saya nggak suka terjemahan-terjemahan seperti ini, tapi ya mungkin kadang-kadang ada yang nulis ya mungkin istilahnya terbelit. Ya, mau dipakai boleh, tapi saya akan kebanyakan pakai istilah aslinya, entangled. Jadi entanglementnya hilang gitu ya. Jadi kalau ada dua partikel bisa entangled seperti kayak terhubung satu dengan yang lain, maka ketika kita amati dalam skala makroskopik itu tidak bisa terlihat gitu ya. Contohnya dalam Schrödinger cat itu ya, dalam Schrödinger. Percobaan gedangkan ya, percobaan dalam pikiran aja. Jadi dalam Schrödinger cat kita nggak memiliki keadaan di mana cat-nya itu hidup dan mati pada saat bersamaan. Jadi kalau di dalam kuantum kan ada namanya superposisi ya. Jadi misalkan suatu partikel dengan spin ke atas dan spin ke bawah itu bisa dalam keadaan dua-duanya sekaligus. Nah ini bahasa orang normal ya, tapi bahasa realitanya, bahasa matematisnya ya dia kombinasi linear dari spin up dan spin down. Apakah dalam keadaan dua-dua sekaligus? Sebetulnya tidak ya, tetapi kita katakan dia kombinasi. Kita nggak tahu keadaannya dia adalah kombinasi keduanya secara linear. Nah,
Schrödinger's cat juga bisa dibuat dalam keadaan seperti itu, yaitu dia dalam keadaan hidup dan mati sekaligus. Tapi ketika kita mati, dia selalu pasti hidup atau mati. Dan itu yang menjadi pertanyaan, betapa kita susah mengamati hal tersebut untuk dunia dengan ukuran benda makroskopik. Jadi selalu nggak bisa. Jadi secara teoritis bisa sih kita bayangkan, oh ini kombinasi antara hidup dan mati, tapi ketika kita eksperimenkan, selalu dia pasti hidup saja otomatis ya. Nah, masalah bagaimana peran kuantum di dalam dunia makroskopik ini sekarang sudah mulai menemukan titik cerahnya atau menemukan jalan keluarnya sejak tahun 80-an kalau nggak salah ya. Dan dari situ orang sudah mulai melihat bahwa ini efek kuantum itu sebetulnya ada di mana-mana. Jadi tidak hanya dibatasi untuk fenomena yang sangat kecil, tapi ada di mana-mana. Cuma pengaruh dari lingkungan yang membuat efek kuantumnya itu hilang. Jadi pengaruh dari lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan itu tidak bisa kita buang. Jadi selama terjadi interaksi dengan lingkungan, maka efek kuantumnya akan cepat hilang. Dan untuk dunia mikroskopik, pengaruh lingkungannya itu cukup besar, gitu, cukup besar sekali, sehingga mempercepat efek hilangnya kasus kuantumnya atau fenomena kuantumnya yang unik tersebut. Jadi itu adalah mengapa kita tidak bisa mengamati dengan mudah. Tetapi dengan kemajuan eksperimen, kita bisa membatasi, mengisolasi sistem yang ukurannya cukup makroskopik, maka kita sudah makin bisa melihat untuk ukuran-ukuran lebih besar pun fenomena kuantumnya bisa muncul. Jadi bisa muncul untuk fenomena yang paling mesoskopik dan seterusnya, ukurannya bukan sekedar subatom aja ya, atom dan mesoskopik itu udah mulai muncul juga. Jadi bahkan ada percobaan yang semacam kayak celah ganda itu, di mana bisa dibuktikan bahwa ada yang disebut apa? Kalian masih ingat kan namanya sifat partikel dan gelombang. Jadi suatu benda disebut partikel kalau misalkan di celah gandanya dia lewat salah satu saja. Jadi kalau kita amati sini celah ganda, ini adalah sumber elektron gitu ya. Elektronnya dia dilempar satu-satu ya. Dia pasti lewat satu di sini atau satu di sini. Jadi setiap satu saat cuma ada satu elektron ya. Setiap saat cuma satu elektron. Oh, nggak banyak sekali ya. Maka kalau kita anggap dia sebagai partikel, kita cek di sini, maka dia pasti lewat salah satu ke sana atau ke sana. Nggak pernah dua-duanya. Tapi kalau kita anggap dia sebagai gelombang, maka dia akan berfungsi murni sebagai gelombang. Gelombang dan partikel. Itu namanya wave-particle duality. Tetapi eksperimen yang terakhir bisa menunjukkan bahwa dia bisa bersifat di antara gelombang dan partikel. Setengah gelombang, setengah partikel. Jadi bukan seperti ini. Nah, itu adalah kemajuan-kemajuan yang cukup membuat komunitas ilmu pengetahuan dan saintis bersemangat untuk mempelajari ini kembali. Setelah cukup lama, masalah-masalah ini menjadi duri di dalam pemahaman kita akan mekanika kuantum. Jadi, banyak teori yang telah diajukan untuk memecahkan masalah ini. Nah, kita tahu juga bahwa Einstein sendiri pun tidak suka dengan mekanika kuantum. Jadi Einstein itu terkenal oleh teori relativitas khusus dan relativitas umum, tapi dia dapat hadiah Nobelnya bukan relativitas khusus dan umum. Dia dapat hadiah Nobel karena efek kuantum, yaitu efek fotolistrik. Jadi Einstein itu memang betul-betul jenius, jadi dia bukan hanya membuat terobosan di dalam fisika relativitas umum dan relativitas khusus, tetapi juga dia membuat terobosan juga di dalam mekanika kuantum. Mekanika kuantum tentu bersama-sama dengan lebih banyak orang, tapi di relativitas umum dan khusus dia cenderung one man show, dia sendirian seolah ya, walaupun tidak berarti dia terlepas dari yang lain-lain ya, tetapi ide pentingnya yang dimunculkan itu termasuk ide dia secara mandiri. Oke, jadi Einstein nggak suka dengan mekanika kuantum karena apa? Dia bilang bahwa Tuhan tidak bermain dadu. Tuhan tidak bermain dadu. Artinya ya semuanya harusnya pasti. Pertama, mekanika kuantum itu tidak pasti, semua probabilitas. Jadi apakah mekanika kuantum itu deterministik atau tidak indeterministik? Itu pertanyaannya. Pada faktanya, mekanika kuantum itu deterministik secara persamaan. Persamaannya jelas ya. Kita pecahkan solusinya ada. Tetapi dalam
kita melakukan pengamatan itu indeterministic. Ya, jadi oke, jadi itu adalah apa yang terjadi dalam perkembangannya, dan salah satu hal juga yang menjadi duri bagi Einstein dan sebagian orang terkait dengan mekanika kuantum adalah konsep entanglement ini tadi. Jadi apakah yang disebut dengan entanglement? Jadi kalau disebut dengan entanglement, atau kalau kita punya suatu spin up spin down yang entangled gitu ya, lalu kita pisahkan yang kita pisahkan atomnya, ada dua atom gitu, saat atomnya di sebelah satu di bawah ke ujung dunia di sebelah sini, yang satu lagi di ujung dunia satunya lagi, kita pisahkan gitu ya. Tapi ini keadaannya adalah entangled misalkan ya. Maka ketika kita lakukan pengukuran kepada salah satu di sini, maka secara otomatis yang kedua di sini akan berubah. Walaupun jaraknya ini adalah sangat besar sekali dan berubahnya seketika gitu ya. Sehingga si Einstein dia merasa tidak suka dengan hal ini ya. Intinya karena ini pada waktu itu mungkin ada yang menganggap ini melanggar prinsip informasi tidak boleh melebihi kecepatan cahaya, tapi sebenarnya informasi tidak melebihi kecepatan cahaya gitu. Tapi setidaknya banyak hal yang visi di sini yang mencurigakan, dan banyak orang mengatakan bahwa teori kuantum itu tidak lengkap. Jadi kita kenapa tidak bisa mengetahui secara pasti dari konsep probabilitas, karena sebetulnya ada variabel lain yang kita tidak ketahui dalam teori kita, dan kalau kita tahu variabel tersebut, maka kita akan mendapatkan segala sesuatunya dengan pasti dan deterministik. Dan ini juga salah satu hal, entanglement juga itu hal yang menjadi masalah di dalam pemahaman kita akan mekanika kuantum ya. Jadi tapi entanglement ini menjadi suatu resource. Entanglement itu mungkin kayak telepati ya, ada yang dulu atau di ITB yang rekan atau senior saya, Pak Freddy Jan, selalu cerita mengenai telepati. Mungkin bayi dan ibunya itu, karena ibu dan bayi itu pernah bertemu suatu saat, maka terjadi entanglement, terbelit antara jiwa ibunya dengan jiwa bayinya ketika sudah besar. Maka ketika mereka berpisah, satu di Amerika, satu di Afrika, satu di Indonesia, maka ketika terjadi sesuatu pada anaknya, maka si ibunya bisa merasakan cenah itu apa, katanya begitu ya. Saya nggak tahu itu betul apa enggak, tapi itu mungkin agak susah dibuktikan ya. Firasat itu apakah bagian dari sini, jadi apa yang terjadi di sini dia akan dialami oleh di sana karena tidak entanglement. Dan mungkin ada juga yang melakukan riset di situ, ada gitu. Dan entanglement juga menjadi salah satu opsi untuk mencari solusi yang berkaitan dengan masalah kosmologi. Masalah kosmologi. Jadi masalah kosmologi adalah horizon problem misalkan, atau kenapa sih alam semesta kita cenderung sama di mana-mana begitu ya? Apa yang menyebabkannya? Ya, flatness juga problem, itu masalah kosmologi. Mungkin awalnya semuanya entangled, sehingga ketika alam semesta mengembang dengan dipercepat dalam periode inflasi, maka ini semuanya informasinya terbawa. Ya. Dan itu adalah beberapa hal yang penting mengenai konsep kuantum. Jadi kuantum bukan hanya berkaitan dengan teori informasi atau aplikasi dalam kuantum komputer dan seterusnya, tetapi nanti juga ini berkaitan dengan bagaimana kita menjelaskan kosmologi dan teori dari teori yang kita katakan the theory of everything ya. Ini istilahnya orang fisika. Jadi theory of everything itu adalah bagaimana kita menggabungkan keempat gaya itu menjadi satu teori ya. Ada 4 gaya di sini kan. Jadi gaya pertama adalah gaya elektromagnetik, ada gaya gravitasi. Oh ini belakangan. Gaya lemah, ada gaya kuat, dan gravitasi.
Di semua ini kalau kita gabungkan menjadi theory of everything. Yang ketiga ini sebenarnya kita udah bisa berhasil menggabungkannya walaupun tidak sempurna tapi sangat bagus sekali. Ini menjadi teori namanya standar model ya. Kita udah menyinggung standar model kemarin di teori grup ini. Partikel ya. Kita tulis lagi ya SO3, SO2, U1. Cuma menggabungkan standar model dengan gravitasi ini yang jadi masalah. Standar model ini teorinya adalah teori kuantum. Gravitasi, relativitas. Jadi kedua ini seolah tidak kompatibel. Jadi pemahaman kita tentang teori kuantum itu akan membantu sekali bagaimana kita bisa menggabungkan keduanya nih menjadi teori of everything atau mungkin sebelum khusus namanya adalah quantum gravity gitu ya. Di mana kita menggabungkan gravitasi dengan kuantum itu namanya quantum gravity. Sebelum menggabung dengan yang lain-lain di sini. Jadi kalau kita bisa memecahkan masalah berkaitan dengan quantum gravity, tentunya teori of everything ini akan jauh lebih mudah dipecahkan. Jadi itu adalah hal-hal penting mengapa kita mempelajari teori kuantum. Bisa saja yang salah gravitasinya atau teori relativitas Einstein-nya atau dua-duanya salah atau kuantum yang salah gitu ya, atau harus diperbaiki, itu kita nggak tahu, tapi yang jelas itu adalah statusnya sampai saat ini. Yang perkembangan di dalam teori kuantum sekarang sangat sekali karena eksperimennya jauh lebih mudah dilakukan dan dibandingkan dengan eksperimen-eksperimen yang ada di kasus gravitasi, walaupun bisa dilakukan juga, tetapi lebih banyak sekarang eksperimen yang berkaitan dengan fisika kuantum, terutama di dalam material dan optik gitu ya, dan bahan-bahan ya condensed matter. Jadi kalau ingin riset di bidang fisika kuantum sekarang peluangnya cukup besar dan bidangnya cukup luas. Jadi tidak hanya terbatas yang fundamental saja, ada yang quantum information science, ada juga bidang atomic physics ya, ada photon, ada material, ada condensed matter, semua harus memiliki dasar yang kuat dalam pemahaman tentang fisika kuantum. Jadi itu ngecap panjang lebarnya, lebih banyak lagi yang bisa diceritakan. Nah, entanglement ini merupakan, kalau bahasanya orang information science atau quantum information science itu disebutnya adalah resource. Jadi ada namanya quantum resource. Quantum resource ya. Jadi quantum resource itu adalah resource yang disebabkan oleh fenomena kuantum yang tidak ada di fisika klasik. Kalau ada di fisika klasik namanya bukan quantum resource ya, resource yang biasa ya. Jadi quantum resource itu contohnya adalah entanglement. Ada namanya non-locality. Ya. Ini bisa nggak dimanfaatkan, hal-hal yang tidak ada di fisika klasik itu dimanfaatkan untuk resource, terutama dalam pengolahan informasi. Entanglement tadi ya. Ada namanya tadi apa? Non-locality misalkan ya. Lalu apalagi ya, banyak yang lagi mungkin yang kita tidak tahu apa saja sih yang ada di fenomena kuantum ya, dan seterusnya ya. Entanglement dan non-locality ini ternyata berbeda, jadi ada juga yang memang tidak ada entanglementnya tetapi tetap non-lokal. Jadi salah satu riset yang cukup menarik juga adalah bagaimana sih kita mengukur entanglement. Ternyata tidak sesederhana itu. Bisa nggak kita mengukur entanglement secara konsisten? Artinya ini entanglementnya 5 loh, ini 7. Berarti yang 7 lebih bagus dibanding 5. Entanglementnya lebih banyak. Yang 1 10. Nah, ukurannya standarnya apa itu ternyata belum ada secara baku. Ada yang sudah mengusulkan tetapi belum ada yang secara baku. Dan risetnya masih berkembang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ini slide saya masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Oke. Nah, mekanika kuantum itu kalau di fisika kuantum lanjut, mungkin untuk bisa masuk ke dalam sini tentunya kita harus belajar mengenai bukan hanya masalah cerita dan motivasi dan sejarah, semuanya penting dan menarik, tetapi juga bagaimana kita bisa bekerja dalam fisika kuantum. Jadi untuk bekerja dalam fisika kuantum, kita harus mengerti tools, peralatan, metode yang biasa digunakan dalam fisika kuantum. Dan untuk itu kita tidak bisa lepas dari matematikanya fisika kuantum. Matematika fisika kuantum dasarnya sama seperti matematika yang lain, yaitu kalkulusnya harus paham. Kalau kalkulusnya canggih-canggih ya lihat saja lagi, tapi yang jelas dasar-dasar konsepnya harus mengerti gitu ya, persamaan diferensial, bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini cukup penting karena apa? Karena di dalam fisika kuantum kita tidak bisa melarikan diri dari bilangan kompleks. Karena persamaan Schrödinger sendiri itu pasti persamaan yang kompleks. Jadi kita tidak bisa membuang bilangan kompleks dari fisika kuantum. Sedangkan untuk saat ini formalisme yang kita miliki seperti itu. Tidak tahu mengapa, tapi yang jelas beda dengan fisika klasik, di mana bilangan kompleks itu hanya semacam tools matematik untuk menyederhanakan masalah, tetapi sebetulnya bisa bekerja tanpa bilangan kompleks dalam fisika klasik. Pakai bilangan kompleks lebih sederhana tentu perhitungannya, misalkan dalam menghitung fasor dan seterusnya, tapi tanpa itu juga nggak masalah. Nah, kalau dalam fisika kuantum itu otomatis persamaannya muncul kompleks. Jadi suka tidak suka bilangan kompleks harus paham. Nggak susah kan bilangan kompleksnya. Dan selain kalkulus, jadi ini standar ya kalau kalkulus integral turunan harus tahu lah. Yang dibutuhkan ya. Kalau sebetulnya sih semua aja sih. Kalau bisa dikatakan apakah memainkan peran semua dari topologi, dari analisa real dan seterusnya boleh lah. Kalau di list semua nanti tidak ada yang tersisa semua ya. Kalau tahu pasti lebih bagus. Tetapi yang jelas pasti ya dalam kuliah ini atau yang standar biasanya kalkulus itu sih wajib ya. Lalu tadi apa aljabar dan teori grup. Nah itu kan teori grup. Jadi teori grup itu kalau kalian baca buku-bukunya, biasanya aplikasinya paling banyak ke fisika kuantum. Jadi aplikasi teori grup dalam mekanika kuantum dan seterusnya. Jadi selalu ceritanya adalah Clarke-Jordan koefisien, SQ2, SQ3, terus bicara dengan osilator harmonik, bicara dengan terkait dengan L, apa itu L itu momentum sudut, operator momentum sudut dan seterusnya. Jadi semuanya berkaitan dengan teori grup dan spin, apalagi gitu ya. Jadi teori grup itu bagian dari aljabar, tapi saya tuliskan secara eksplisit saja teori grup gitu ya. Untuk grup boleh grup Lie dan grup discrete ya. Lalu ada banyak yang lain. Tetapi yang paling mendasar, sebenarnya ya bilang mendasar dalam secara konsep dan secara apa ya formalisme utamanya sebetulnya mekanika kuantum itu terkait dengan linear algebra. Artinya kalau kalian paham aljabar linear, maka bisa dikatakan kalian paham matematikanya mekanika kuantum, gitulah. Atau kalian paham mekanika kuantum secara matematis, secara fisik mungkin beda lagi, tapi hampir 100%, ya mungkin saya nggak bilang paham 100%, tapi ya kalian cukup paham lah mengenai mekanika kuantum hanya dengan mengetahui aljabar linear, karena sebetulnya mekanika kuantum itu kalau direduksi, kita nggak mau mereduksi ini menjadi sekedar matematika, tetapi kalau kita reduksi saja, maka itu dasarnya adalah cuma aljabar linear. Intinya seperti itu. Nah, ini tentu penyederhanaan yang terlalu berlebihan, tetapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian
dapat aljabar linear cukup di dalam fisika matematik itu dasarnya sudah cukup baik gitu, tetapi nanti itu bisa dikembangkan lagi sambil kita belajar di sini. Ya. Oke, jadi itu mengenai aljabar linear. Dan kalian harus memahami nih, karena aljabar linear itu kan beda dengan kalkulus ya. Jadi ada yang lebih suka kalkulus, ada yang suka aljabar linear. Aljabar linear hitung-hitungannya sih tidak banyak integral, ya ada sih integral, tapi konsepnya yang penting yaitu lebih pada ya, awal-awal belajarnya penjumlahan, perkalian biasa begitu ya. Nanti masuk ke operasi integral dan seterusnya, tapi kekuatannya ada di dalam konsep dasarnya ya, mengenai ruang, mengenai bagaimana kita membuat struktur dalam ruang dan sifat-sifat tersebut, dan operator, dan bagaimana kita mencari nilai eigen dari operator, bagaimana kita menafsirkan spektrum dari suatu operator, dan seterusnya. Nah, itu sangat penting sekali dalam pembahasan aljabar linear, dan bahasanya nanti akan mirip-mirip dengan bahasa mekanika kuantum. Jadi, itu mengapa kalian perlu paham mengenai aljabar linear, dan abstraksinya berbeda dengan kalkulus ya. Kalau aljabar linear biasanya lebih abstrak konsepnya. Jadi kalau kalian biasa berpikir seperti itu, mungkin harusnya lebih mudah, karena kita bicara ruang yang mungkin kalau dalam kalkulus biasanya dikaitkan dengan ruang 3 dimensi. Kalau aljabar linear bisa bebas dimensinya dan seterusnya. Ruangnya bisa ruang fungsi, ruang apa saja, termasuk ruang Fouillé gitu ya. Deret Fouillé itu termasuk juga bagian dari ruang yang bisa dijelaskan dengan aljabar linear. Ya. Dan tentu ada yang lain-lain, saya nggak tuliskan topologi dan seterusnya, tapi yang di depan mata yang kalian bisa bayangkan tuh pasti 3 ini kan udah dapat ya. Kalkulus, aljabar ya, teori grup, oke lah, nanti sambil belajar aljabar linear, pernah ngambil kuliahnya, atau pernah dapat di fisika matematik gitu ya, dan seterusnya. Jadi bagian awal dari kuliah ini nanti kita akan belajar mengenai konsep formalisme dalam mekanika kuantum. Nah, formalisme dalam mekanika kuantum itu bahasanya nanti banyak terkait dengan aljabar linear. Kalau kalian udah biasa dengan aljabar linear, sebenarnya bisa di skip gitu ya. Jadi kita akan ikuti saja. Jadi seringkali saya bilang, ketika kita belajar mekanika kuantum, maka satu kuliah pertama itu kita belajar aljabar linear, atau 2 kuliah lah. Jadi biasanya kalau dalam kuliah biasa di matematik gitu atau di fisika, aljabar linear diajarkan di dalam 1 semester. Di sini kita ajarkan cuma dalam 2 kali pertemuan, selesai. Nah, itu sih lebay-lebaykan, tapi pada faktanya memang kita cuma skim through gitu ya, dengan cepat. Oke, ada mau ditanya dulu? Ini milih warna mana? Warna cuma ada 3, merah sih. Oke, jadi kita masuk ke tempat bermainnya mekanika kuantum. Tempat bermain mekanika kuantum itu ada suatu ruang disebut dengan ruang Hilbert space. Jadi Hilbert space adalah ruang tempat bermainnya mekanika kuantum. Jadi apakah yang disebut dengan Hilbert space itu? Nah, jadi mekanika kuantum itu dikatakan dengan postulat yang mendasar bahwa sistem fisik itu berkaitan dengan Hilbert space. Jadi ada Hilbert space, ada sistem fisik, atau dibalik. Suatu sistem fisik pasti dikaitkan dengan sebuah Hilbert space, karena untuk bekerja dalam formalisme mekanika kuantum tentu kita harus bekerja dalam Hilbert space. Jadi kita harus mencari Hilbert space dari suatu sistem fisik. Sistem fisiknya bisa misalkan suatu sistem elektron dengan 2 spin up and down, atau sistem banyak partikel dan seterusnya yang lebih rumit gitu ya. Tetapi setiap sistem fisik pasti ada Hilbert space. Apakah yang disebut dengan Hilbert space? Hilbert space itu tidak lain adalah
ruang vektor biasa. Tapi ruang vektornya harus kompleks. Jadi medannya adalah medan kompleks dan memiliki norm. Artinya di dalam ruang vektor tersebut kita bisa menghitung panjang. Karena tidak semua ruang vektor bisa menghitung panjang. Misalkan kalau ruang vektor yang biasa, vektor tambah vektor sama dengan vektor dikalikan medannya bilang skalar menjadi vektor lagi, sampai sebatas itu saja, maka itu sah untuk disebut sebagai ruang vektor. Tetapi belum tentu kita bisa menghitung panjang. Ya. Untuk menghitung panjang atau menghitung sudut, misalkan dari dua buah vektor, kita harus mendefinisikan struktur baru dari ruang tersebut, yaitu perkalian dalam atau dot product. Jadi dot product itu bukan bawaan yang dari pertama untuk ruang vektor. Ruang vektor tidak perlu dot product. Ketika ada dot product, ruang vektornya di-upgrade menjadi namanya ruang perkalian dalam atau ruang dot product. Nah, siapa tuh Tiara? Dia lagi ngapain? Tapi ya kalau terutama kalian karena mungkin di kamera dimatikan nggak apa-apa, tapi ada kejadian lagi mau ke belakang, kamera lupa dimatikan, ya viral lah. Lagi pergi kemana begitu ya, jadi saya mute aja daripada mengganggu perhatian yang lain. Jadi itu kita belajar tadi apa? Ruang hebat adalah ruang vektor kompleks yang memiliki norm. Memiliki norm artinya kita bisa menghitung panjang vektor di situ. Jadi cara menghitung panjang vektor seperti biasa, kalau misalkan di ruang yang biasa adalah dengan menggunakan dot product. Jadi panjang vektor adalah A dot A diakarkan, misalkan yang panjang vektor A. Nah, caranya nanti juga sama, kita tidak sebutnya dot product, tapi kita biasa sebutnya inner product. Yang pertama, oke. Yang kedua, nah, kalau kita mulai dari suatu Hilbert space, kita sebut aja Hilbert space-nya itu adalah H, jadi dia adalah kompleks vector space, maka kita bisa mendefinisikan namanya dual space-nya, pasangannya dual space. Notasinya adalah H bintang, H asterisk. Itu sama juga sebetulnya, itu adalah vector space juga pasangannya, tetapi H bintang itu adalah ruang dari pemetaan, ruang dari operator-operator yang memetakan H menjadi bilangan skalar. Jadi mungkin nanti kita lihat di bawah untuk lebih jelasnya. Jadi kalau misalkan ada atau saya lanjut dulu aja ya, dari bawahnya ada soalnya. Jadi intinya adalah kalau kita punya ruang vektor H, ruang Hilbert, maka ada pasangannya. Pasangannya adalah ruang dualnya. Nah, ruang dualnya itu isinya adalah operator-operator linier yang bekerja pada ruang Hilbert H dan mengambil elemen dari ruang Hilbert A menjadi bilangan. Jadi pemetaan dari satu vektor, kita sebutnya vektor kan, di ruang Hilbert H menjadi bilangan. Nah, operator-operator itu kalau kita kumpulkan semua yang mungkin, maka menjadi suatu ruang dual namanya. Karena dia sebetulnya juga ruang vektor, tapi dia bekerja pada elemen dari ruang Hilbert yang semula dan mengubahnya menjadi bilangan kompleks karena kita bekerja dalam ruang vektor kompleks. Oke, nanti kita lihat di bawah contohnya. Oke, jadi ada dua, ruang H dan ruang H bintang. Lalu kita akan menggunakan notasi Dirac yang saya yakin kalian pernah melihat atau pernah diajarkan, bahwa vektor dari ruang H itu atau ruang Hilbert itu disebutnya adalah cats.
kita gunakan notasi cat seperti ini. Ini adalah cat-nya, isinya apa tergantung nanti kode atau simbolnya. Lalu untuk ruang dual, maka vektor yang ada di ruang dual yang kita sebut operator. Jadi kalau yang satu operator, satu sebutnya vektor gitu ya. Operator dari ruang dual itu disebutnya adalah bras. Dan dikasih notasi kebalikan dari cat. Yang cat itu ke sebelah kanan, panahnya yang bra ke sebelah kiri. Jadi kalau kita gunakan definisi tadi dari ruang dual, maka elemen-elemen dari ruang dual itu, misalkan adalah alfa di sini elemen dari ruang dual karena dia adalah bra. Jadi bra itu adalah elemen dari ruang dual H bintang di sini. Maka alfa di sini yang merupakan adalah suatu bra, elemen dari ruang dual, itu adalah operator. Operator yang bekerja pada ruang Hilbert H, membuat pemetaan, operator itu artinya dia bekerja, operate, mengambil elemen dari H, terus diubah menjadi bilangan kompleks C. Jadi setiap ini semacam fungsi, tapi kalau fungsi kan dari bilangan real ke bilangan real. Kalau di sini dari vektor yang ada di ruang H, diubah menjadi bilangan kompleks. Tentunya ada banyak sekali kemungkinan bagaimana kita mengubah vektor-vektor di ruang H menjadi bilangan kompleks pasangannya nih. Jadi ada sejumlah banyak hingga kemungkinan dan kumpulan dari alfa-alfa bra di sini itu membentuk ruang juga namanya ruang dual. Oke ya, jadi itu sebutnya adalah bra. Ini notasi ini karena kita bisa menggabungkannya jadi bracket ya. Bracket, jadi namanya bracket kan ya. Nanti ya kalau kita apapun di sini isinya. Lalu kita bisa definisikan juga namanya inner product. Bahasa umumnya adalah dot product untuk kasus yang sederhana dalam 3 dimensi. Atau metrik, sama saja. Jadi inner product itu mendefinisikan metrik atau metrik mendefinisikan inner product. Jadi sama saja. Kalau yang mengambil teori relativitas umum mungkin biasa mendengar istilah metrik, atau yang baru mengambil fisika matematik 2 semester ini atau mungkin tahun lalu kalian belajar juga mengenai metrik di bagian bab 10 tensor analysis. Jadi metrik itu adalah G di sini. Nah, seperti biasa kalau inner product atau dot product itu kan kita ambil dua buah vektor. Vektor dari H, dua buah misalkan vektor A dan B, kita pasangan itu menghasilkan suatu bilangan kan, misalkan A dot B sama dengan 7. Jadi A dot B bukan vektor hasilnya tetapi suatu bilangan. Nah, karena kita bekerja dengan ruang vektor kompleks, maka bilangannya adalah kompleks, notasi bilangan kompleks. Tapi selalu ada dua vektor. Jadi H cross H itu menyatakan bahwa kita mengambil ada dua pasangan gitu ya, satu dari sini, satu dari sini, apapun juga kombinasinya bisa AA, bisa AB, AC, atau apapun juga. Nah, diambil satu dari sini, atau satu dari sini, terus dipetakan menjadi suatu bilangan kompleks. Nah, ini sebutnya adalah metrik. Sehingga kalau kita tuliskan, G misalkan, karena H itu bisa dituliskan dalam bentuk cat, misalkan ada alfa, beta, ya, sudah begitu ya. G alfa beta. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah satu bilangan kompleks ya, apapun bilangan misalkan adalah 5 gitu ya, 5i atau apa misalkan ya. Tapi intinya ini adalah bilangan kompleks. Nah, inner product atau dot product perkalian dalam, perkalian titik itu memiliki sifat-sifat yang hampir sama semuanya dengan sifat dot product yang telah kalian pelajari. Bedanya cuma harus diingat ini adalah ruang kompleks. Jadi kalau ruang kompleks ada beda tipis lah. Tapi penting. Pertama, harus bersifat linear. Linear artinya apa? Perhatikan ya, ini isinya kan dua, yang H sebelah kiri adalah yang ini yang sebelah kanan ya, ini karena panjangnya. Jadi kalau di ruang vektor kita bisa membuat kombinasi linear. Jadi misalkan kalau kita punya seperti ini, misalkan ada alfa, beta, terus ada bilangan ini adalah
vektornya terus adalah C1, C2 bilangan kompleks itu, maka kita bisa membuat misalkan yang ketiga, vektor yang ketiga itu adalah C1 kalikan alfa tambah C2 kalikan beta. Nah, ini juga anggota dari ruang vektor lagi. Ini adalah vektor lagi ya, tetap vektor. Kalau ini adalah vektor, ini adalah skalarnya. Skalar itu bisa real atau kompleks. Dalam hal ini adalah kompleks kita karena kita bekerja di dalam ruang kompleks. Maka kombinasi linearnya juga vektor lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi, nah, ini kan berarti ada dua vektor, satu gamma, satu adalah kombinasi linear ini ya. Apapun juga, tadi kita pakai nama gamma, tapi berarti namanya beda lagi. Tapi kita nggak kasih nama khusus, oh ada dua vektor, berarti ini H yang ini di sini, yang ini adalah ini ya. Nah, linear artinya apa? Artinya kita bisa keluarkan, kita pisah jadi dua, ini berarti sama dengan G, alfa dan gamma, gitu ya. Alfa gamma. C-nya kita keluarkan di sini, sebetulnya bisa di sini. Lalu plus, tetap plus di sini, ini plus ini. C betanya kita keluarkan. G bekerja hanya pada vektor, kalau bilangan dia keluar semua. Berarti ini gamma. Yang kedua adalah beta. Nah, itu adalah sifat linear kan, yang seperti kita biasa pelajari. Kalau ada operator linear, apa artinya operator linear? Sebut linear. Jika apa? Jika kalau kita punya dua, misalkan saya pakai tadi ya C alpha, untuk lanjut pakai cap itu adalah C2 beta, hasilnya harus sama dengan apa? C1 L alpha tambah C2 L beta. Nah, begitu ya. Jadi ini sifatnya sifat linear. Sama juga di sini ya. Jadi ini disebut linear karena seperti itu ya. Nah, jadi pecah dua. Yang gamanya enggak ngapa-ngapain ya. Perhatikan satu di kiri, satu di kanan. Yang kedua adalah sifat simetri. Artinya apa? Artinya ini berbeda dengan dot product karena ini adalah kompleks. Berarti misalkan G beta alpha, kalau kita tukar alpha dan betanya, kita tukar seperti ini, maka jadi G alpha beta cuma ada tanda kompleks konjugat, jadi harus dikompleks konjugatkan, ya, supaya dia sama dengan, jadi G beta alpha sedangkan G alpha beta kompleks konjugat. Yang ketiga adalah positivity, artinya kalau dua-duanya sama, vektornya yang di H kiri dan H kanan ini sama, G alpha alpha, maka nilainya itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia hanya sama dengan 0 jika dan hanya jika alfanya adalah vektor 0. Oke, jadi kalau tidak dia nggak boleh negatif. Kalau alfanya tidak 0 dia nggak boleh 0. Situasi ini tentu berbeda dengan di relativitas khusus atau relativitas umum, di mana metriknya bisa negatif. Jadi kalau di relativitas khusus itu G-nya, metriknya bisa menghasilkan nilai negatif. Bisa juga dua vektor, kita hitung metriknya, vektornya sama, misalkan dua vektor yang sama, tidak 0, kita hitung metriknya bisa sama dengan 0, bisa. Itu disebutnya null vektor. Bisa juga negatif, bisa juga space-like istilahnya, bisa positif namanya time-like gitu ya. Tapi kalau di sini tidak seperti itu, nggak boleh. Ini sama seperti kasus yang biasa kita kenal dalam dot product, artinya dot product itu nggak boleh negatif, intinya begitulah, selalu positif. Bisa nggak negatif? Bisa kalau dua vektor yang berbeda, tapi maksudnya kalau dot product dua vektor yang sama itu nggak boleh negatif, maksudnya begitu ya. Jadi dua dot product untuk dua vektor yang sama, misalkan A dot A itu nggak boleh, nggak pernah terjadi negatif. A dot A sama dengan 0 ya hanya jika dan hanya jika kalau A-nya 0, tapi kalau A-nya tidak 0, nggak mungkin A dot A jadi 0, pasti selalu positif. Oke. Jadi itu adalah sifat-sifat dari inner product atau dot product. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini?
Nah, sedikit lagi saja. Lalu, apakah ada hubungan antara ruang Hilbert H dengan ruang Hilbert dualnya? Ternyata ada hubungannya, dan hubungannya itu kita kasih nama istilah namanya dual correspondence, ya, korespondensi dual. Jadi salah satu dual dari yang lain. Sebetulnya sih yang mana yang dual terhadap yang mana sih nggak masalah. Tetapi kita sebut saja ini ruang dual. Jadi kita bisa mengkaitkan, karena ada hubungannya, kita bisa mengkaitkan antara cat dengan bra. Nah, itu menariknya. Jadi cat dan bra itu ternyata berhubungan. Bagaimana kita menghubungkannya? Nah, seperti ini. Nanti kalau kita punya cat alpha gitu, maka kita bisa mencari bra alpha. Jadi dari cat ini kita bisa cari branya. Ya, jadi branya. Ini bra itu kan bebas, tapi ini bra yang berkaitan dengan cat ini ya. Jadi kalau enggak, branya nanti bisa dari mana saja. Jadi cat alpha, dan dari cat alpha kita mendapatkan bra yang kita definisikan demikian. Ingat tadi bahwa bra itu bekerja pada vektor atau cat dari ruang Hilbert, betul ya. Jadi kalau ada punya bra itu operator, pasti dia makannya itu makan cat, menghasilkan bilangan kan. Jadi bra makan cat, terus hasilnya adalah bilangan, pemetaan dari cat jadi bilangan. Jadi misalkan saja kita punya branya adalah alpha yang kita ingin cari. Dia makan cat di sini, catnya kita sebut beta. Lalu kita definisikan ketika bra tersebut makan cat, kan hasilnya suatu bilangan. Bilangannya apa sih? Bilangannya itu diberikan oleh metrik dari cat alpha dan cat beta. Perhatikan, ini adalah bra, ini adalah cat. Yang tadi ini bra, tadi ini kan bra ya. Nah, tapi yang ini kan kita dapatkan adalah cat ya. Nah, karena kalau untuk metrik itu kan dia mengambil dua buah cat ya, cat yang kiri dan cat yang kanan. Oke, jadi artinya kita mendapatkan kalau kita punya bra di sini itu sama saja dengan cat yang di sini. Jadi kalau kita menghitung atau mendefinisikan bra berdasarkan bagaimana sih hasilnya nanti kalau dia beroperasi pada sembarang cat beta, maka kita definisikan seperti ini. Jadi kita bisa katakan, oh bra, kalau kita punya cat alpha, maka kita bisa definisikan bra yang berkaitan dengan cat alpha tersebut dengan cara seperti gini. Jadi branya itu bekerja pada beta sama seperti kalau ada metrik yang kita miliki, metriknya apapun juga, lalu di situ kita masukkan alfa, beta, maka hasilnya harus sama. Nah, berarti maka alfa bra di sini adalah bra yang kita cari yang berkaitan dengan cat alfa. Ngerti nggak begitu ya? Jadi banyak definisi yang kalau dituliskan rumit, tapi sebenarnya kalau aplikasinya gampang ya. Salah ingat aja. Nah, karena ini seperti ini, seringkali ditulisnya seperti ini saja. Jadi kita buang kurung parentesisnya, kurung lengkungnya, terus kita tuliskan seperti ini. Jadi bracket, ya, jadi alpha bekerja pada beta, jadi langsung alpha beta seperti saja, tidak perlu pakai kurung-kurung seperti ini. Dan ini bisa mendefinisikan metrik juga. Jadi alpha beta itu adalah metrik yang seperti ini juga sama, yang mana juga nggak masalah. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa bra itu adalah Hermitian konjugat dari cat alpha. Jadi kalau kita definisikan namanya dual correspondence di sini, ada alpha menjadi cat menjadi bra yang berkaitan dengan alpha cat di sini, jadi alpha bra atau bra alpha. Maka bagaimana kita dapatkannya? Kita tinggal menuliskan di sini kalau punya cat, kita ambil Hermitian konjugatnya atau Hermitian adjoint, maka ini berubah menjadi bra. Ya, ya. Jadi ini sangat menarik, sangat mudah. Artinya, oh berarti tidak ada kerumitan gitu ya. Kalau kita punya cat, tinggal kita ambil aja Hermitian konjugat berubah, dia menjadi elemen dari ruang dualnya. Nah, begitu. Inilah disebutnya dual correspondence.
Cuma hati-hati kalau misalkan kita memiliki kombinasi linear dari dua buah cat, misalkan catnya adalah alpha 1 dan cat alpha 2 dengan kombinasi linear di mana koefisien adalah C1 dan C2, lalu kita ambil Hermitian konjugat, maka jangan lupa semua cat berubah jadi bra, tetapi karena ada Hermitian konjugat, semua bilangan di sini yang adalah bilangan kompleks menjadi Hermitian atau kompleks konjugatnya. Kompleks konjugat, jadi berarti jadi C1 bintang di C2 bintang. Alpha 1, alpha 2-nya jadi kebalik dari cat jadi bra. Jadi mudah ya, tinggal dikasih kompleks konjugat, dagger di sini, tanda pisau di sini, maka akan berubah seperti ini. Dan yang menarik lagi, kalau ruang Hilbertnya itu adalah finite dimensional, artinya dimensinya berhingga, tidak tahingga, maka dual correspondence-nya itu adalah satu-satu dan onto, artinya setiap satu cat pasti ada satu bra, setiap satu bra pasti ada satu cat, persis sama. Jadi kita bisa katakan bahwa kedua ruangnya itu adalah sama persis, strukturnya juga sama persis, cuma satu sebagai cat, satu sebagai bra. Jadi ada pasangan yang macam kayak kopinya saja, dual correspondence. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Mungkin terakhir saja, ini bisa dibuktikan. Mungkin coba buktikan tadi ya. Tadi kita tuliskan bahwa G C1 alfa tambah C2 beta, ini metek tadi ya, harus sama dengan gamma alfa kalikan C1 kan ya, tambah C2 G. Oke, ini sifat linear ya. Tapi kalau saya tukar, misalnya G, yang depan adalah C1 gamma atau alfa lagi lah, plus C2 beta, koma, gamma, maka hasilnya adalah ini tadi dari definisi linearitas. Kan otomatis ini kan ya. Nah, jadi dari konsep linearitas dan konsep sebenarnya dari sini sih bahwa G alfa beta itu sama dengan G beta alfa bintang, maka dapatnya ini. Jadi kalau di sebelah kiri hati-hati ya, beda sebelah kanan. Di kiri kan, di kanan ya. Jadi kalau kita keluarkan dia pasti ada bintangnya ya, beda dengan yang di atasnya. Oke, mungkin cukup hari ini ya. Pemanasan dulu.